Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan lahir batin, umur yang barokah, sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan online pada pembahasan pengembangan tema dalam pembelajaran tematik PAUD. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita sudah bertemu pada hari ini ya untuk pembahasan pengembangan tema dalam pembelajaran tematik PAUD. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi-materi yang kemarin atau materi yang minggu kemarin ya. Pada tahap ini kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan tema. Tentunya kita sudah punya bekal atau sudah punya ilmu tentang model pengembangan tema. Jadi ada dua model yang akan kita gunakan nantinya, ada model web atau model laba-laba dan model integrate ya. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu ya. Kenapa kita mau menggunakan tema? Untuk apa tema? Atau kenapa kita mau mengembangkan tema ya? Tema sebagai wadah untuk menyatukan semua konsep pengetahuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi tema di sini merupakan tempat atau merupakan wadah menyatukan semua konsep ya. Jadi mau menyatukan KI 1, KI 2, KI 3 atau kompetensi dasar 1, kompetensi dasar 2, kompetensi dasar 3 atau kompetensi dasar keempat, kita gunakan tema. Jadi tema di situ yang mengumpulkan atau menjadikan pusat atau center dari beberapa konsep yang akan kita bahas. Makanya di sini di bawah tema dapat dikembangkan menjadi subtema dan subtema dikembangkan lagi menjadi sub-subtema atau topik dan selanjutnya. Nah, ini. Dengan adanya tema kita enak. Jadi untuk menyampaikan suatu konsep, beberapa konsep cukup dalam satu tema sudah mewakili dari beberapa konsep yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Ya. Selanjutnya, prinsip memilih tema. Ya. Apa saja prinsipnya? Yang pertama, kedekatan. Jadi ambillah tema yang paling gampang, yang paling dekat di lingkungan peserta didik. Ya, bukan paling dekat pada kita, tapi apa yang paling dekat di peserta didik itu yang dijadikan tema. Jadi biar enak nanti anak itu cepat bisa memahami apa yang akan dipelajari tentang pembelajaran misalkan hari ini atau besok atau lusa. Ya. Carilah yang paling dekat. Contohnya di sini misalkan tentang keluarga atau tentang lingkungan atau tentang tumbuhan atau hewan peliharaan, tumbuhan yang ada di halaman sekolah atau halaman rumah itu ya. Jadi itu yang diangkat menjadi tema. Atau kemenarikan, carilah yang sekiranya menarik. Tema-tema di situ cari yang menarik yang sekiranya anak bisa termotivasi untuk mempelajari. Ya. Yang ketiga ada kesederhanaan. Jangan sampai Anda membuat tema atau menyusun tema di situ terlalu berbelit-belit atau terlalu luas atau mungkin di pemahaman peserta didik di situ tidak ada atau di lingkungan anak itu masih belum muncul sehingga anak membaca tema atau memahami tema yang Anda sampaikan kepada peserta didik, anak itu masih mengalami kebingungan. Jadi carilah yang paling sederhana. Ya. Pertama, kedekatan yang paling dekat yang ada di lingkungan peserta didik, baik lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Cari yang menarik, yang selanjutnya cari yang sederhana. Setelah itu daya pendukung. Ya. Daya pendukung di sini carilah tema di situ yang sekiranya gampang kita mencari referensi atau sumber-sumber yang ada di lingkungan peserta didik. Jadi kalau misalkan kita menentukan tema A, ketika dicari pendukungnya atau materi-materi yang ada kaitannya dengan tema di sini kesulitan, nah itu bukan makanya hindari hal-hal yang seperti itu. Carilah yang sekiranya banyak di lingkungan peserta didik. Jadi kalau misalkan kita membuat temanya tentang keluargaku. Nah, kalau keluargaku anak-anak biasanya, oh ya di keluarga ada seperti ini, keluarga saya seperti ini. Nah, itu kan enak. Jadi apa saja yang sekiranya sangat banyak di lingkungan peserta didik. Jadi sebagai pendukung di dalam pembuatan tema di sini, anak itu bisa berimajinasi atau bisa
mengambil contoh-contoh yang ada di lingkungan peserta didik. Sehingga di sini yang pertama ada kedekatan. Makanya kedekatan di situ termasuk salah satu daya pendukungnya, ya, daya dukung. Dan yang terakhir keinsidentalan atau fleksibel, ya. Apa yang dimaksud dengan keinsidentalan atau fleksibel di sini? Nah, tentunya tema di sini bisa diterapkan pada pembelajaran yang sekarang atau pembelajaran selama 1 minggu. Ada ikatan atau ada kaitan dengan hal-hal yang dengan konsep-konsep yang dipelajari sekarang, dengan yang minggu kemarin, ataupun yang akan datang besok atau yang lusa. Jadi bisa menempatkan atau menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang, besok, dan lusa, dan seterusnya. Jadi ada ikatan atau fleksibel, bisa digunakan di mana saja, ya, sesuai dengan tema yang kita bahas di situ. Untuk selanjutnya, ya, cara memilih dan menetapkan tema. Yang pertama, amati lingkungan sekitar. Jadi seperti yang disampaikan tadi, yang pertama di sini kedekatan. Jadi amati lingkungan sekitar. Jadi yang paling banyak di lingkungan anak itu apa? Jadi jangan kita berpandangan menurut kita, tapi kita membuat tema di sini disesuaikan dengan karakteristik, disesuaikan dengan lingkungan anak, ya, di situ, ya. Yang kedua, perhatikan sosial budaya atau keadaan di lingkungan anak itu seperti apa. Keadaan di lingkungan sekolah itu seperti apa. Maka menyesuaikan dari keadaan yang ada di situ. Atau kita melihat keadaan di sana paling banyak seperti ini, keadaan di sini seperti ini, keadaan anak seperti ini, keadaan sekolah seperti ini. Maka pengambilan tema di situ tidak jauh dengan keadaan di sosial, keadaan di lingkungan anak ataupun di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat, menyesuaikan dengan keadaan. Ya. Terus contohnya lagi, kalau misalkan kita berada di tempat yang tidak ada laut, terus tidak ada gunung dan lain-lain, maka jangan sampai Anda mengambil tema yang ada kaitannya dengan laut atau gunung. Carilah yang pertama itu yang paling dekat dulu. Baru nanti kita mengembangkan ke lebih luas. Jadi temanya itu ambil yang paling dekat, ya. Makanya kita memperhatikan alam lingkungan sekitar, setelah itu memperhatikan keadaan sosial yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan minat dan bakat anak. Jadi menyesuaikan dengan minat dan bakat. Untuk apa kita mengambil tema sesuai dengan minat dan bakat? Yaitu untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Ketika kita sampaikan tentang tema ini, maka anak itu sudah punya pandangan, sudah punya imajinasi. Oh, nanti seperti ini. Nanti seperti ini. Ternyata kalau membahas ini ada ini. Nah, itu, ya. Jadi kaitannya dengan memperhatikan minat dan bakat anak, supaya kita dalam melaksanakan pembelajaran nanti anak itu bisa mengembangkan pengetahuannya. Sudah punya pengalaman atau punya pengetahuan sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari aspek afektif, sikap, ya, kognitif pengetahuan, psikomotor, ataupun keterampilan, ya. Yang keempat, lakukan curah gagasan. Nah, kalau Anda sudah punya pandangan tentang lingkungan sekitar anak seperti apa, keadaan sosialnya seperti apa, terus minat dan bakat anak yang akan kita didik seperti ini, maka kita punya gagasan. Oh, berarti nanti harus seperti ini. Temanya harus seperti ini. Maka kita menentukan tema A. Tema A ini sesuai dengan lingkungan anak, sesuai dengan keadaan sosial, sesuai dengan bakat dan minat anak. Nah, makanya di sini yang keempat, maka yang terakhir itu lakukan curah gagasan. Jadi kita punya gagasan atau punya ide untuk menentukan suatu tema yang disesuaikan dengan 3 hal di atas, ya. 3 hal di sini ada aspek lingkungan, ya, lingkungan sekitar anak, sosial anak, dan bakat dan minat, ya, di sini menyesuaikan dengan bakat dan minat. Nah, itu, ya. Nah, di sini salah satu contoh pengembangan tema menggunakan model laba-laba atau model web, ya. Kita ketahui, kita pelajari yang pertemuan yang minggu kemarin sudah membahas tentang model-model pembelajaran tematik, ya. Salah satunya yaitu model laba-laba. Kita ketahui model laba-laba di sini berangkatnya dari tema, ya. Ini, ya.
Ini berangkatnya dari tema, maka kita tentukan tema terlebih dahulu. Untuk menentukan tema, langkah-langkahnya sudah jelas di sini ya. Kita amati lingkungan sekitar anak, perhatikan sosial budaya, perhatikan minat dan bakat anak, baru kita punya gagasan. Punya gagasannya di sini, misalkan tentang lingkungan. Nah, temanya sudah kita tetapkan lingkungan, maka dari itu tentukan subtema. Subtema di sini biasanya setiap subtema dibahas dalam 1 minggu. Nah, maka paling tidak kita menentukan 4 subtema. Ya, ini ya. Ada 4 subtema. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. Dari tema dijabarkan lagi menjadi subtema. Karena subtema di sini biasanya dipelajari di sekolah-sekolah itu, satu subtema itu dipelajari dalam 1 minggu atau identik dengan 6 hari. Boleh kurang, boleh lebih. Yang penting di sini satu subtema itu 1 minggu. Maka dari itu lingkungan dijabarkan menjadi subtema menjadi 4 subtema. Nah, kalau yang satu ini minggu pertama, yang 2 ini minggu kedua, yang 3 ini minggu ketiga, yang 4 ini minggu keempat. Nah, untuk selanjutnya subtema di sini, subtema ini dibahas menjadi dalam pembahasan dalam 1 minggu, dan 1 minggu di situ ada 6 hari. Maka dari subtema dijabarkan lagi, dikembangkan lagi menjadi sub-subtema. Nah, sub-subtema di sini yang dimaksud dengan pembelajaran biasanya pada umumnya sub-subtema, satu sub-subtema di sini dipelajari 1 hari. Jadi kita kembangkan sub-subtema di sini ada 6. Maka di sini sudah jelas satu sub-subtema di sini pembelajaran 1 hari. Yang kedua di sini sub-subtema yang kedua ini 1 hari. Yang ketiga di sini pembelajaran hari ketiga, yang keempat di sini pembelajaran hari keempat, yang kelima ini pembelajaran hari kelima, yang nomor 6 ini pembelajaran ke nomor 6. Nah, kita kembangkan ambil satu subtema saja ya. Jadi yang kita kembangkan cukup subtema ya. Kita di sini hanya latihan. Jadi satu subtema ya, ini ya. Satu subtema di sini saya ambilkan contohnya yang nomor 1 ya. Jadi dari lingkungan dikembangkan menjadi subtema, saya ambilkan contoh yang nomor 4, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Setelah itu subtemanya kita kembangkan lagi ya, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah, maka kita kembangkan menjadi 6 subtema atau 6 hari ya. Yang pertama menyebutkan nama hewan di sekitar rumah. Yang kedua menceritakan cara memelihara hewan di rumah. Yang ketiga ya, tadi yang kedua menceritakan cara memelihara hewan di rumah. Yang ketiga menyebutkan tempat hidup hewan. Yang keempat menyebutkan nama tumbuhan di sekitar rumah. Yang kelima menceritakan cara memelihara tumbuhan di rumah. Yang keenam menyebutkan manfaat hewan dan tumbuhan di sekitar rumah. Nah, ambil salah satu saja. Jadi saya ambilkan di sini. Nah, ini berarti 1 hari ya. Subtema yang nomor 1 yaitu menyebutkan nama hewan di sekitar rumah. Maka subtema di sini kita kembangkan menjadi indikator. Jadi untuk mencapai pembelajaran yang di sini, mencapai pembelajaran yang subtema 1, menyebutkan nama hewan di sekitar rumah, apa saja poin-poin yang akan kita pelajari, ya kita kembangkan menjadi indikator. Indikator ini bisa lebih dari 2, 3, 4, dan sebagainya. Pokoknya tetap yang ada kaitannya dengan subtema di sini. Nah, indikator ini yang dijadikan tujuan pembelajaran. Maka antara indikator dengan tujuan pembelajaran itu sama. Ya. Jadi kalau indikatornya memahami hewan ciptaan Tuhan, tujuannya apa? Untuk mengetahui hewan ciptaan Tuhan. Jadi di sini biasanya dikasih tujuan. Jadi tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran di sini mengikuti dari indikator. Jadi kalau misalkan indikatornya di sini menunjuk hewan di sekitar rumah, maka tujuan apa? Siswa dapat menunjuk hewan di sekitar rumah. Kalau indikatornya menyebutkan nama hewan di sekitar rumah, maka tujuannya apa? Siswa dapat menyebutkan nama hewan di sekitar rumah. Jadi tujuan dan indikator itu sama, cuma pada penempatan pada arahnya yang berbeda ya. Contohnya seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau indikatornya memahami hewan ciptaan Tuhan, maka tujuannya untuk apa? Yaitu harapan dari yang akan kita laksanakan pembelajaran, memahami indikator ini, apa harapannya? Yaitu untuk memahami hewan ciptaan Tuhan. Jadi indikator dan tujuan itu harus sinkron, harus sama. Nah, dalam satu pembelajaran subtema 1 di sini saya kembangkan di sini ada 6 indikator ya. Boleh kurang, boleh lebih, tidak masalah. Sebenarnya idealnya di sini kurang lebih ada 4. Cuma di sini sebagai contoh saya kembangkan menjadi 6. Makanya di sini
Ada 3, ada 4, ada 5, ada 2, tidak masalah ya. Ada 2 tidak masalah. Ya. Jadi indikator di sini pengembangan dari sub-subtema. Nah, di sini kita pahami, ini satu hari siswa mempelajari sub-subtema ada 6 indikator. Yang pertama memahami hewan ciptaan Tuhan. Jadi anak menyadari bahwa kucing ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Tuhan. Dapat menunjukkan hewan di sekitar rumah. Apa saja? Contohnya yang paling dekat dengan anak, ya. Misalkan kucing, ayam, dan sebagainya. Menyebutkan nama hewan di sekitar rumah. Nah, di sini. Selain menunjuk, kalau hewan seperti ini, kalau kucing seperti ini, ciri-cirinya seperti apa, makan apa, ya, atau punya kaki berapa. Ya. Membedakan hewan peliharaan dengan hewan liar. Contohnya kalau hewan peliharaan di situ anak bisa menyebutkan ayam, terus kucing, hewan peliharaan. Tapi kalau yang hewan liar mungkin seperti ular dan sebagainya. Jadi hal-hal yang hewan-hewan yang berbahaya. Jadi tidak dipelihara oleh masyarakat, oleh anak, oleh orang tua. Jadi seperti sapi itu masih hewan peliharaan. Tapi kalau misalkan seperti ular, seperti harimau itu tidak dipelihara, maka di situ adalah hewan liar, gitu ya. Menghitung jumlah. Nah, ini kaitannya dengan matematika di sini. Mewarnai gambar. Jadi di sini disediakan gambar, tapi warnanya masih hitam putih dan anak itu tinggal mewarnai. Ada gambar kucing, gambar ayam dan lain-lain. Sedangkan anak-anak di situ diberi kesempatan untuk mewarnai, berkreasi sendiri atau menampilkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh anak. Ya. Maka di sini sinkronisasi antara indikator dengan kompetensi dasar. Makanya di sini kalau yang model laba-laba, model web itu berkembang dari tema. Dari tema dikembangkan, ditarik ke KD dan KI, ya. Jadi dari bawah dulu kalau yang di sini, kalau model laba-laba, dari indikator, dari tema, baru nanti ke KD dan ke KI. Nah, kalau dilihat dari KD dan KI di sini, memahami ciptaan Tuhan masuk KD yang mana, ya? Masuk KD yang 1. Misalkan KD 1 itu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Contohnya adanya hewan, berarti ada yang menciptakan. Kalau yang KD 2, menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Contohnya di sini anak bisa memahami bagaimana memelihara hewan, bagaimana menghargai hewan, jangan menyiksa hewan, gitu ya. Jadi masuk di sini. Kalau yang seperti menunjuk hewan atau menyebutkan sebagai pengetahuan, ya, sebagai pengetahuan dan lain-lain, ini masuk di pengenalan lingkungan dan alam, ya. Pengenalan lingkungan alam maksudnya, seperti hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu, dan sebagainya. Nah, jadi yang menunjuk hewan, menyebutkan nama hewan, membedakan hewan peliharaan, menghitung jumlah hewan. Nah, ini masuk dalam mengenal lingkungan atau di sini ada kaitannya dengan pembelajaran, ada yang IPA, terus ada yang matematika, menghitung jumlah itu masuk matematika. Kalau yang IPA tentang hewan, kita mengenali hewan, ya. Terus selanjutnya yaitu yang indikator ke-6, mewarnai gambar. Lah, kalau mewarnai gambar tentunya melatih kreativitas anak, melatih keterampilan anak. Tentunya masuk di KD 4, kompetensi dasar 4, yaitu menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar dan sebagainya. Jadi ada keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Tentunya bukan hanya memahami bahwa hewan itu adalah ciptaan Tuhan, tidak hanya memahami jenis-jenis hewan, cara melihara hewan, menghitung hewan, tapi di sini juga ada keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki siswa, yaitu mewarnai gambar hewan, ya. Masuk KD 4.8, yaitu menyajikan berbagai karya dalam bentuk gambar di sini. Nah, ini salah satu contoh kaitan antara indikator dengan kompetensi dasar. Nah, dan di dalam satu subtema boleh tidak sampai misalkan KD 2 di sini tidak masuk, tidak masalah. Misalkan KD 2.12 tidak masuk, tapi yang jelas ini akan masuk mungkin di sub-subtema yang kedua, atau sub-subtema yang ketiga, atau sub-subtema yang keempat, atau sub-subtema yang kelima, atau sub-subtema yang keenam.
pasti di sini ada kaitannya dengan KD 1.2, ada kaitannya dengan KD 2.12. Gitu. Jadi di dalam pembelajaran di sini, di dalam pembuatan indikator yang jelas di sini ada KD1, ada KD3, ada KD4 ya. KD2-nya di sini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Contohnya di sini mungkin ya. Bagaimana di sini memahami cara memberi makan dan minum hewan. Nah, ini bentuk tanggung jawab nantinya masuk di KD 2.12 ya. Ini sub tema 2. Yang bagian kedua yaitu memahami cara memberi makan dan minum hewan. Ketika kita sudah memelihara hewan, tentunya hewan itu akan diberi makan dan diberi minum. Nah, itu bentuk dari mencerminkan sikap tanggung jawab. Ini ya, masuk di sini. Jadi, boleh di dalam satu pembelajaran ini KD2-nya tidak dimasukkan, tapi di sini masuk pada subtema yang kedua, masuk yang di sini. Tidak masalah ya. Tapi kalau bisa ya, maka dalam satu kali pembelajaran di sini semua KD ini masuk. Jadi KD1, KD2, KD3, KD4 itu masuk. Tapi kalau misalkan di situ tidak memungkinkan, maka jangan dipaksakan ya. Jadi harus menyesuaikan. Jadi seperti yang di sini ya, subtema 1 ini yang masuk KD1, KD3, KD4. Tentunya kalau sudah KD3, KD4 dan KD1, maka ada KI1, KI3 dan KI4 yang masuk. Jadi dalam pembelajaran hari ini ya, pada subtema ini cuma mencerminkan atau memaparkan KI1, KI3 dan KI4. KI2-nya pada pembelajaran minggu depan atau hari besok. Ya, ini pada pembelajaran dengan indikator memahami cara memberi makan dan minum hewan. Seperti itu ya. Jadi untuk pembelajarannya seperti apa? Kalau kita mengembangkan dari tema enak. Jadi subtema ini sudah pembelajaran satu lah di sini. Pertemuan atau hari ke dalam satu minggu ini ya. Jadi satu minggu di sini ada subtema 1 sampai dengan 6. Jadi sudah tinggal kita pindahkan ya. Subtema 1 di sini menjadi pembelajaran hari pertama. Subtema 2 menjadi pembelajaran hari kedua. Subtema 3 menjadi pembelajaran yang ketiga. Subtema 4 menjadi pembelajaran yang keempat dan seterusnya. Enak kalau modelnya kita kembangkan dari lingkungan, dari tema dulu, dari model web ya. Model laba-laba. Jika kita mengembangkan dari model ini, maka kita lihat dari tema kita kembangkan menjadi subtema. Subtema kita ambil salah satu di sini contohnya, kembangkan menjadi subtema, dan subtema di sini kita kembangkan menjadi beberapa indikator. Jadi apa saja yang akan kita capai di dalam pembelajaran, baru setelah itu kita kaitkan dengan KD dan KI. Kalau sudah selesai, ada sinkronisasi, ada kesesuaian antara KD, indikator KD dan KI, maka kita tarik menjadi materi pembelajaran. Jadi pertemuan hari ini, pertemuan yang pertama, tinggal kita pindah subtema 1 itu kita pindah ke sini. Jadi masuk pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua, maksudnya hari yang kedua, tinggal kita pindah subtema yang kedua. Pembelajaran yang ketiga, hari yang ketiga, tinggal kita pindah copy paste yaitu subtema ketiga dan selanjutnya. Itu kelebihan dari salah satu cara mengembangkan tema berdasarkan model laba-laba. Jadi indikator di sini subtema ini sudah include termasuk dari pertemuan. Jadi maksudnya per hari ya. Jadi subtema 1 sudah hari 1, subtema kedua hari kedua, subtema 3 hari ketiga, seperti itu ya. Nah, kita selanjutnya mengembangkan model keterpaduan. Nah, yang akan kita kembangkan terlebih dahulu, kita tentukan KI 1, 2, 3, 4, dan tentukan KD-nya. Ya. Carilah yang sekiranya ada sinkronisasi ya. Kita mau mengembangkan KD1 ya, KD1, KD2, KD3, KD4 di sini yang sekiranya bisa diwakili dengan menggunakan salah satu tema. Ya. Misalkan di sini KI1 jelas ya, kita tentukan KI1, KI2, KI3, KI4, ini jelas. Ini dalam tema pembelajaran harus muncul semua. Ya, berbeda kalau yang di sini ya. Kalau di sini ya, dalam satu tema seperti ini, KI1, KI2, KI3 ini sampai dengan KI4 harus muncul. Cuma kalau di dalam pembelajaran di sini, satu pembelajaran di sini boleh
tidak mencantumkan salah satu KI. Tapi yang jelas dalam satu tema di sini semuanya harus dijabarkan atau semuanya harus dilalui atau dilaksanakan antara KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Cuma pada satu hari kadang-kadang KI 2-nya ada yang tidak dilaksanakan. Atau pada pertemuan yang ketiga mungkin KI 4-nya atau KD 4-nya ini tidak dilaksanakan. Ini ya. Makanya di sini kembali lagi KI 1 dengan KD. Nah, untuk menentukan KD ini kita pilih ya di kurikulum di situ kita pilih yang sesuai ya. Jadi mungkin untuk KI 1 saya ambil KD yang 1.2. Untuk KI 2 saya ambil KD 2.10. Untuk KI 3 saya ambil 3.7. KI 4 saya ambil KD 4.7 ya. Gimana caranya untuk menentukan KD di sini? Cari yang sekiranya ada sinkronisasi antara yang KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4. Contohnya seperti ini. KD 2, 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan seterusnya. KD 2-nya di sini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai. Nah, di sini tentang orang lain ya. Menghargai tentang baik di sini lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Sudah ada sinkronisasi dengan yang kedua karena di sini mencerminkan sikap menghargai dan toleransi kepada orang lain. Nah, yang KD 3 lihat juga saya ambil misalkan 3.7 mengenal lingkungan sosial. Nah, di sini sudah ada sinkronisasi antara yang ke KD 2 dan KD 1. Setelah itu kita tentukan yang KD 4 menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, menyanyikan. Nah, ini saya kaitkan dengan gambar di lingkungan sosial atau lingkungan keluarga. Nah, di sini yang jelas ada sinkronisasi antara yang ketiga, kedua, dan ke-1 ya. Menyajikan berbagai karya dalam bentuk gambar-gambar di sini atau cerita ya, atau nyanyi tentang lingkungan, tentang keluarga. Ini kan gampang kita menentukan. Maka salah satu yang kita tentukan, salah satu contoh yang saya terapkan di sini KD 1.2, KD 2.10, KD 3.7, KD 4.7. Setelah itu, kalau sudah ditentukan KI dan KD-nya, maka kita tentukan indikator per KD-nya ini seperti apa. Nah, indikator di sini tentunya Anda punya pandangan. Nanti tema yang akan kita gunakan ini tema yang seperti apa. Tentunya di sini yang KD 1 berbicara tentang menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai. Menghargai siapa? Jelas orang lain ya pastinya ya. Menghargai sesama teman, keluarga, guru, saudara ya. Terus mengenal lingkungan sosial lah, ini kaitannya dengan yang di atas sudah jelas lingkungan, mungkin salah satu lingkungan keluarga ya. Untuk yang keempat, KD 4 ini menyajikan berbagai karya tentunya tentang keluarga, mungkin gambar tentang keluarga, gambar tentang lingkungan, gambar tentang halaman ya. Ini. Makanya indikator yang kita tentukan yaitu yang pertama menyebutkan ciptaan Tuhan, mensyukuri atas ciptaan Tuhan. Indikatornya karena di sini KI 1 di sini tentang religius atau tentang agama ya. Kalau yang kedua KD 2-nya indikatornya saya tentukan saling membantu dalam keluarga. Contohnya ya, ini cuma sebagai contoh, menghargai dan hormat kepada keluarga, memahami aturan dalam keluarga. Jadi ada sinkronisasi ya antara yang kedua KD 2 dengan KD 1 ya. Jadi saling membantu dalam keluarga, menghargai. Berarti kan di sini lebih fokus pada sikap ya. Seperti aturannya ada di keluarga ya. Makanya di sini saya tentukan pembahasannya tentang sopan santun dalam keluarga atau aturan dalam keluarga ya. Kalau yang di atas bersyukur ya. Pembahasannya fokus pada bersyukur. Yang kedua di sini pembahasannya KD 2 di sini sopan santun terhadap dalam keluarga ya. Yang ketiga KD 3 yaitu menyebutkan anggota tubuh ya. Kita menyebutkan anggota tubuh, salah satunya kita misalkan menyebutkan ada punya tangan, punya kaki, punya mata. Tentunya kita jelas mengajari anak
ada yang menciptakan. Setelah anak memahami ada yang menciptakan, maka anak itu bisa bersyukur. Kalian sudah harus banyak bersyukur. Karena apa? Kalian itu sangat berbeda dengan hal-hal yang lainnya. Mungkin yang lainnya tidak punya tangan, ada yang tidak bisa melihat. Kamu harus bersyukur karena kamu sudah diciptakan dengan keadaan sempurna, bisa melihat, bisa menggunakan tangan, berjalan dengan kaki dan lancar, ya gitu ya. Menyebutkan anggota tubuh. Selain menyebutkan anggota tubuh, yang ketiga menyebutkan anggota keluarganya. Ada berapa dalam satu keluarga? Yang jelas ada ayah, ada mama atau ada ibu, ya, dan mungkin ada kakak atau ada adik. Yang kedelapan menjelaskan kegiatan sehari-hari anggota keluarganya, ya, dan menceritakan hewan peliharaan di rumah. Jadi di dalam rumah, di dalam lingkungan keluarga. Makanya di sini pembahasannya tentang lingkungan keluarga. Salah satu yang paling kita pahami atau paling dekat dengan anak, yang jelas lingkungan keluarga. Kita menyebutkan atau anak menyebutkan tentang anggota keluarganya. Yang pertama, yang jelas memahami diri sendiri. Contohnya apa? Menyebutkan anggota tubuh yang dimiliki oleh anak. Ya, tahu ini mata untuk apa, tangan untuk apa, kaki untuk apa, ya seperti itu. Yang selanjutnya, yang KD4 ini tentang keterampilan, ya, mewarnai dan menyusun gambar anggota keluarga. Jadi disediakan gambar anggota keluarga, mungkin yang diwarnai di situ adalah bajunya, celananya, pakai tas, baju dari kakak, dari adik, dari ayah, dari ibu, ya. Itu mewarnai, ya. Mewarnai dan bercerita gambar lingkungan rumah. Mungkin disediakan di situ gambar-gambar halaman rumah. Jadi di halaman rumah ada apa saja? Ada pohon A, terus ada hewannya, terus ada pagar, terus ada atap dan lain-lain. Nah, setelah itu biasanya setelah anak mewarnai ditanya, ini gambarnya apa? Ini seperti apa? Ini gunanya apa? Ya, dan lain-lain, ya. Mewarnai dan menjelaskan gambar hewan peliharaan lah di situ biasanya di dalam pembelajaran ada 3 gambar yang disediakan dalam 1 bulan, ya. Satu gambar keluarga, anggota keluarga, ada ayah, ada mama, ya, ada ibu, ya, kakak, adik. Terus mewarnai dan bercerita ada gambar lingkungan rumah, halaman rumah. Yang ketiga ada gambar hewan. Itu yang disediakan dalam 1 bulan. Entah di situ mau dijadikan pembelajaran secara berurut, misalkan minggu pertama mewarnai keluarga, minggu kedua mewarnai gambar lingkungan, yang ketiga mewarnai gambar hewan, gitu ya. Maka dari itu kita tentukan pembahasannya. Jadi fokus pembahasan yang di sini dari indikator ini kita simpulkan, ya, pembahasan ini kita simpulkan istilahnya, ya. Berarti di sini tentang bersyukur. Kalau indikator yang di sini kita lihat dari KI2, KD2, ya. Berarti di sini tentang sopan santun atau tentang aturan. Maka saya contohkan di sini sopan santun dalam keluarga. Yang KI3, KD3 di sini menyebutkan anggota keluarga, anggota tubuh, menyebutkan anggota keluarga, menjalankan kegiatan. Saya simpulkan, jadi pembahasannya di sini tentang ruang lingkupnya, tentang lingkungan keluarga. Kalau yang di sini kita lihat yang keempat, KI4 tentang psikomotor, KD4 ada mewarnai gambar anggota keluarga, mewarnai gambar lingkungan, ada mewarnai tentang gambar hewan. Maka di sini pembahasannya yang jelas mewakili dari beberapa indikator di sini adalah tentang mewarnai gambar. Baru setelah itu kita tarik menjadi tema. Jadi pembahasan bersyukur, sopan santun keluarga, lingkungan keluarga, mewarnai gambar. Maka saya tarik misalkan temanya tentang keluargaku. Apa saja kita kembangkan dari tema di sini, kita kembangkan menjadi subtema. Subtemanya yang pertama mengenal keluargaku, yang kedua kegiatanku di rumah, yang ketiga hewan peliharaan di rumahku, yang keempat berlibur bersama keluarga. Jadi di sini bebas Anda mau menentukan subtema atau menentukan tema. Jadi tema di sini yang ada kaitannya dengan yang pembahasan di sini. Mewakili pembahasan di sini apa saja kira-kira temanya apa? Karena di sini tentang bercerita tentang keluarga, mewarnai keluarga, hewan peliharaan masih dekat di dalam keadaan di dalam lingkungan keluarga, maka saya tarik di sini contohnya tentang keluargaku. Temanya tentang keluargaku, maka di sini ada beberapa subtema. Dari beberapa subtema di situ biasanya satu subtema di situ dibahas
atau dipelajari dalam kurun waktu 1 minggu atau 6 hari. Maka di sini dalam 1 bulan tentunya ada 4. Nah, setelah itu dari tema di sini dijabarkan menjadi sub-sub tema. Biasanya kita gunakan 4 subtema. Dalam 1 subtema kita kembangkan menjadi 6 sub-sub tema. Nah, di sini sub-sub tema ini yang mewakili dari setiap pembelajaran. Dari 1 minggu di situ berarti ada 6 hari masuk di sekolah, maka saya kembangkan menjadi 6 ya. Jadi sub-sub tema 1 ini hari pertama, sub-sub tema kedua ini hari kedua, sub-sub tema 3 ini hari ke-3 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan ini kita tentukan, nah kalau sudah ada sub-sub tema maka kita tarik menjadi pertemuan. Jadi sub-sub tema yang pertama sebagai hari pertama atau pertemuan pertama. Dan penentuan indikator di sini tidak langsung kita langsung pindah seperti yang pertama ya, model web. Kalau yang model web di sini sub-sub tema ini kan enak, kita tinggal tarik. Indikatornya sudah ada di sini, tinggal tarik di sini. Tapi kalau yang ini kita masih memilih atau cari di sini. Misalkan yang sini hari pertama mengenal diri sendiri, indikatornya apa? Menyebutkan ciptaan Tuhan. Nah, di sini ambil yang di sini, terus bersyukur atas ciptaan. Nah, di sini indikator ini. Yang selanjutnya apa? Menyebutkan anggota tubuh. Ya, misalkan di sini ambil yang KI 3 atau KD 3 ya di sini. Yang KI 2 dan KI 4 tidak ada untuk pertemuan yang pertama. Mungkin nanti pertemuan yang kedua. Kita lihat pertemuan yang kedua menyebutkan ciptaan Tuhan. Nah, ini sama ya. Untuk masalah indikator seperti KI 1 ini boleh digunakan berkali-kali. Ya. Jadi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 digunakan semuanya untuk indikator 1 ini tidak masalah karena di sini kaitannya dengan religius atau tentang agama ya. Tentang kepercayaan terhadap Tuhan ya. Contohnya yang di sini menyebutkan ciptaan Tuhan. 1. Ini sama dengan yang di atasnya. Yang kedua bersyukur atas ciptaan Tuhan. Sama dengan yang pertemuan pertama. Kalau yang indikator yang ketiga dan keempat menyebutkan anggota keluarga. Nah, di sini sudah masuk KI 3 menyebutkan anggota keluarga. Yang nomor 7 di sini. Kalau yang nomor 4 mewarnai dan menyusun gambar anggota keluarga. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini yang nomor 10 ya. Indikator yang nomor 10 kita taruh di sini. Jadi untuk pengembangan tema, pengembangan pembelajaran termasuk pertemuan ya di sini, pembahasan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, masalah indikator di sini kita masih memilih atau memilah indikator yang ada di sini. Kita pilih yang paling sesuai untuk pembahasan yang di sini menyebutkan anggota keluarga, maka apa saja indikatornya kita cari yang paling sesuai antara KI 1 di sini, KD 1, indikator yang ada di sini, atau indikator yang ada di sini, atau indikator yang ada di KI 3, atau indikator yang ada di KI 4. Cari yang paling sesuai dengan sub-tema ya. Jadi sub-tema di sini, maksudnya ini sub-tema ya sebenarnya ini ya. Hari kedua dan hari ketiga tinggal kita pindah yang ini sub-tema. Menjelaskan kegiatan sehari-hari dalam keluarga ya, menjelaskan kegiatan sehari-hari dalam keluarga dan indikatornya di sini kita cari lagi yang ada di sini. Maka menyesuaikan indikator ini menyesuaikan dengan judul atau pembahasan yang ada di sini, menjelaskan kegiatan sehari-hari dalam keluarga dan seterusnya itu sama seperti itu. Jadi untuk menentukan indikator kita masih cari lagi yang ada di sini, menyesuaikan indikator di sini. Tapi kalau yang awalnya dari sub-sub tema ini sudah kita tentukan terlebih dahulu indikator, baru dari indikator ini kita mengkaitkan tentang KI 1, KI 2, atau KI 3, atau KI 4. Nah, KI 1, 2, 3, 4 ini kan dijabarkan lebih fokus lagi ke KD. Makanya di sini kita beri contoh arah ya. Hewan ciptaan Tuhan, ini KD 1. Kalau yang ke-6 mewarnai gambar, berarti langsung loncat ke KD 4.8. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang model laba-laba kita dari indikator di sini masih cari menyesuaikan dengan KD. Tapi kalau yang di sini ya, dari pembelajaran di sini kita cari indikatornya. Baru kalau sudah kita tentukan indikator maka sudah jelas ini masuk KD yang mana, KI yang mana. Ya ini ya. Jadi contohnya menyebutkan ciptaan Tuhan. Berarti indikator yang pertama sudah sesuai dengan KD 1.2, sudah sesuai dengan KI 1 ya. Kalau yang di sini misalkan pertemuan yang pertama, yang ketiga indikatornya menyebutkan anggota tubuh. Ini dari mana anggota tubuh di sini ya, menyebutkan anggota tubuh, maka di sini
masuk indikator yang nomor 7. Dan nomor 7 di sini sesuai atau sinkron dengan KD 3.7. Dan KD 3.7 sinkron dengan KI 3. Gitu ya. Jadi itu mungkin kelebihan dan kekurangan kalau kita menggunakan model web atau model keterpaduan. Kalau keterpaduan di sini indikatornya kita masih cari atau menyesuaikan dari indikator yang mana. Dan indikator ini tentunya sudah menyesuaikan dengan KD dan KI. Nah ini kesulitannya kita masih cari indikatornya. Jadi indikator di sini tidak harus urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 13, tapi di sini diambil yang paling sesuai. Nah, itu mungkin kekurangan dari keterpaduan. Jadi kita masih cari indikator yang sudah disediakan di sini. Tapi kalau yang model laba-laba, indikatornya sudah ditentukan. Cuma kita mencari kesesuaian masuk sinkronisasi atau sesuai dengan KD yang mana, ya. Contohnya di ini tadi sudah saya sampaikan pembelajaran hari pertama, ya. Ini hari pertama, yang ini hari pertama. Maka 1 memahami hewan ciptaan Tuhan. Lah di sini yang dikasih panah berarti masuk KD 1. Kalau yang indikator 2 sampai dengan 5 masuk KD yang mana? Maka KD yang ketiga. Maka KD yang 2 di sini diloncati, ya. KD untuk hewan mewarnai gambar hewan, maka masuk KD yang mana? KD yang 4.8. Nah ini. Jadi kita dari sini kita menyesuaikan berarti KD yang mana? KD atau KI yang mana? Di sini ya. Nah, untuk selanjutnya silakan Anda buat ya. Tugas Anda buatlah pengembangan tema seperti contoh di atas, pilih salah satu. Jadi boleh menggunakan model laba-laba atau menggunakan model integrate. Ya, setelah itu Anda kembangkan. Setelah itu Anda susun. Setelah itu mungkin Anda nanti saya sediakan di LMS atau e-learning, Anda kumpulkan di situ. Ya, untuk minggu depan kita bahas bagaimana kita menjabarkan ke dalam perencanaan pembelajarannya. Ya, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.